itu pahalanya ibu sama kayak mencium Hajarul Aswad. Ibu pernah pergi ke Mekah? Belum? Kalaupun udah pernah, susah nyium Hajar Aswad, Pak. Susah. Ibu cium tangan sama suami di rumah, tak? Itu pahalanya sama kayak ibu mencium Hajar Aswad. Apalagi yang kebetulan suaminya hitam. Ntar pulang dari sini cariin aja, woi Hajar Aswad di mana lo? Tapi jangan lihat hitamnya, Bu, yang penting rasanya gurih-gurihnya. Alhamdulillah. Ini mah kadang-kadang ngaji setiap hari. Maaf beribu maaf. Ziarah kuat sampai ngutang-ngutang buat ziarah Wali Songo. Sama suami berani banget. Sama suami berantem mulu. Ada di sini yang istrinya model kayak begitu, ada. Maaf, Bu, walaupun ibu ahli ibadah, kalau sering nyakitin hati suami, sering bikin jengkel hati suami, seluruh amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Gimana, bapak-bapak setuju ceramah begini? Tenang, Bu, ada bagiannya, Bu. Ini saya lagi angkat dulu bapak-bapaknya. Mulai malam ini, Bu, yang kemarin-kemarin masih suka nolak, ntar ngomong sama suaminya, terserah AA deh, mau dikecapin, mau dicocol kek, terserah AA, pokoknya abdi teh udah pasrah aja. Alhamdulillah. Contoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus anak-anak muda, ada di sini anak mudanya? Nih anak-anak muda. Ayo brother, kalau kita ingin mencontoh, meniru, mentauladani seseorang, yang pertama harus kita contoh, yang pertama harus kita tiru Rasulullah Nabi kita Muhammad. Ada anak mudanya di sini, ada? Coba saya mau dengar anak muda suaranya mana di Panongan Lor. Hei anak-anak muda, keluarkan suaramu. Kurang semangat sekali lagi. Hei anak-anak muda, brother and sister, keluarkan suaramu. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh akhlak baginda Nabi. Di zaman sekarang ini, Pak, kita cukup prihatin. Banyak regenerasi muda kita, mereka yang sudah tidak lagi mencontoh akhlak Nabi, tidak lagi mentauladani akhlak baginda Nabi. Mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. You understand? Naon westernisasi? Kata aki-aki good. Over dome. Kowe orang cari itu si Bitung. Bu, arus westernisasi ialah arus kebudayaan yang datang dari barat. Coba lihat generasi muda kita di zaman sekarang ini. Pakaiannya ngikutin pakaiannya orang-orang barat, minumannya ngikutin minumannya orang barat, makanannya ngikutin makanannya orang barat. Coba lihat orang barat kalau pakai pakaian nih, Pak, pakai celana lepis udah cakep-cakep, semua dibolongin sama dia. Betul apa enggak? Dengkul bolong, betis bolong, paha bolong. Tapi kalau orang barat mah masih mending, Pak, orangnya putih bening. Lah ini bocah Panongan Lor pakai celana lepis dibolong-bolongin, udah tahu badan hitam, burik, digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah mending emas, hadiah Ciki. Lagunya tengik banget. Giliran datang malam minggu nih kayak begini nih, diajak sowan ke ulama tahoyong, diajak sowan ke kiai ke habaib tahoyong,
malah nongkrong di pinggir got, di pinggir kali. Maaf, kadang-kadang bukan cuma sekedar nongkrong doangan. Ada yang sambil nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, civas, civas regal, wine white, wine red, ciu, Raja Wali, mix max, cap orang tua, rokoknya Sinte, Jack Daniel, Jack Label, naon deui, Captain Morgan, Waka Waka, ya. Semua ditenggak, semua diminum. Maaf Pak, kalau orang barat mabok, maaf, masih sopan, muntahnya keluar keju, keluar roti. Lah bocah Pandongan elor. Pas begitu mabok muntah dicokir-cokir, ijo banget ijo. Kangkung sama genjer no. Mit amit. Dari sini saya cuman pengen bilang kayak begini nih intinya nih. Ayo anak-anak muda di Pandongan Lor ini, udah bukan saatnya lagi buat kita anak muda mabok-mabokan, betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda narkobaan, betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda cimengan, betul? Sekarang ini brother, sister, saatnya sekarang kita anak muda masuk masjid, masuk musholla, masuk majlis taklim. Itu baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Ceramah udah mulai lapar begini nih Pak, jadi marah mulu bawa anaknya. Untung udah kena bakso tadi. Alhamdulillah. Nih kalau anak-anak mudanya di Pandongan Lor ini, mereka sudah lebih cenderung mengikuti arus westernisasi atau arus kebudayaan yang datang dari barat. Nih nasib masjid Bu, ntar lama-lama jadi kesian Bu. Nih jawab yang jujur Pak Bu, nih masjid Nurul Falah ini bagus apa enggak? Keren apa enggak? Megah apa enggak? Kalau masjidnya megah, masjidnya bagus, masjidnya keren, dalamnya aki-aki, lalu gimana urusannya? Enggak ada anak mudana. Coba sekarang ini lihat Bu, di masjid-masjid di mana aja, bukan cuma di Pandongan Lor doang. Di Jakarta itu ada kumpulan Dewan Kemakmuran Masjid. Itu kalau disurvei, dalamnya Pak ternyata isinya aki-aki mulu, banyakan ketimbang anak mudanya. Betul ente? Yang mukul beduk aki-aki, yang azan, yang qomat, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang nutup pintu masjid, yang gulung karpet, yang mati. No, Baudi no kata dia no kata dia. Abah Udi. Abah Udi. Abah Uyi. Abah Uyi na ayan teh. Mana Abah Uyi? Bah lagi acara jangan tidur dulu bah. Kalau masjidnya bagus, musolah di mana-mana keren, yang adzan subuh aki-aki, lah kan kesian kita dengernya ya Pak ya. Nih 3:30 aki-aki nih, Abah Uyi ini ngidupin mic nih Abah Uyi. Abah Uyi. Uyi apa Udi sih? Unyi. Iya Abah Uyi. U-Y-I. Abah Uyi ngidupin mic. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata istrinya Abah Uyi, ya mati dan aki-aki, mati dan.
Harusnya ada anak muda, bro, masuk masjid. Ngomong sama abah, "Uy, bah, maaf, abah yang jadi imam dah, biarin saya yang azan." Anak muda nih di Panongan Lor, masuk masjid, dia yang azan subuh. Nungguin ya. Sabar, dekengane pusat ini Bu. Sabar. Yang azan anak muda. As-salatu khairum minan naum. Ibu-ibu yang punya anak perawan lari di depan rumahnya teriak, "Tarik calon mantu." Tuh. Cakep gak urusan kalau begitu Bu? Cakep. Oleh karenanya ayo anak-anak muda harus bangkit. Apalagi yang dulu-dulunya udah masuk ke jalur hitam. Sekarang ini kiamat udah semakin dekat Bu. Bu, kiamat udah semakin dekat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Gaul nih bareng sama orang-orang yang soleh. Ntar kalau kita mati meninggal dunia, ada yang ngedoain kita. Bu, gaul sama orang-orang yang baik-baik. Kalau kita tahu itu orang suka ngomong-ngomongin orang, jangan terlalu dekat. Maaf, bukan ngajarin, cuman ngingetin. Kadang-kadang orang sekarang ini banyak banget yang mulutnya pada lemes Pak. Iya Pak, iya. Di depan kita mah baik, di belakang kita nya. Aja ente di dia orang yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Di depan kita mah sopan banget ngomongnya. Wah, kalau kita lagi curhat, tenang, urusan kamu gua ada yang tahu satupun. Wah, belum dapat seminggu, 3 hari, sekampung orang pada tahu masalah kita. Tuh orang sekarang nggak ada yang bisa dapat kita makanya percaya, curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau kita curhat hanya kepada Allah, Allah yang maha menutupi aib kita, Allah yang maha menjaga aib kita. Setelah tadi kita sholat ibadah, kita curhat tuh kepada Allah, "Ya Rob, tah iya hidup abdi kunaon seperti ini we. Abdi teh hoyong duit sing seueur 5 miliar, amin. Pengen duit 5 miliar Bu, kerja." Ikhtiar dibantu dengan doa. Kalau menurut kita mungkin mustahil. Nggak mungkin saya punya duit 5 miliar kata kita. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Apalagi masih ada orang tua nih kita di alam dunia. Siapapun kita orangnya, kalau masih punya orang tua, terkhusus ibu yang masih hidup di alam dunia, kita masih punya kesempatan Pak jadi orang kaya sekaya-kayanya. Kenapa? Karena ada doa orang, karena ada doa ibu bapak, doa untuk anaknya sama kayak doa Nabi untuk umatnya, mustajabah. Nih termasuk sekarang ini Pak, kita punya hajat, punya cita-cita, betul gak Pak? Bapak punya cita-cita gak Pak? Apa cita-citanya? Ada yang pengen berangkat haji ya, ada yang pengen berangkat umroh, ada. Nih dengan kita berkumpul lebih dari 40 orang, doa kita sekarang ini kayak doanya wali. Percaya ente? Kalau masih ada yang kurang percaya, saya keluarin dalilnya ini Pak, biar pantas ini dipanggil Ustadz ya. Nih kayak begini dalilnya. Doaul arba'in kadu'ail wali. Doanya orang yang sedang berkumpul sebanyak 40 orang atau lebih, kadu'ail wali, maka sama seperti doanya wali. 40 orang 1 wali, 80 orang 2 wali, begitu seterusnya kali 40 orang. Sekarang ini doa kita kayak doanya wali.
Kalau saya ajak doa, mau nggak sekarang? Kalau doa, tangannya di bawah apa di atas? Ayo kita berdoa, mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat kelak hidup kita selalu bahagia. Di dalam surga bisa memandang wajah indah Nabi kita Muhammad. Di dalam surga bisa nanti kita bergandengan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nih poin yang pertama, contoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mau setengah 12. Terus lanjut. Ini ngundang apa ngontrak? Poin yang kedua, dengan kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo banyakin untuk kita baca sholawat. Dari tadi kita udah diajak baca sholawat sama tim Hadroh. Apa mereknya? Mereknya apa merek ente? Tim Hadroh. Irmas Nurul Falah. Dari tadi kita udah diajak baca sholawat, Bu. Saking indah ademnya baca sholawat, saya sampai tidur tadi tuh. Saking ademnya baca sholawat, saya sampai tidur. Sampai tidur. Bobo. Sekali aja kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, 10 Allah berikan rahmat buat kita. Satu kali bersalawat, 10 limpahan. Kat, mau kemana itu dia? Mau kemana itu dia? Mau kemana itu dia? Mau kencing juga kali ya? Kalau mau kencing, Bu, saya pesan ngedennya pelan-pelan aja. Takut suaranya kedengeran sampai ke sini. Maaf kalau ngomongin kencing, maaf suara kencing beda-beda. Kalau kencingnya perawan masih rada kencengan. Seprit itu perawan. Kalau janda beda lagi suaranya. Coca-Cola. Balik lagi ya, Cek. Ada aja iklannya dah. Satu kali bersalawat, 10 limpahan rahmat. Satu kali bersalawat, 10 limpahan. Ya pales banget rahmatnya. Rahmat. Bu, please deh rahmatnya digoyang dikit, bisa? Nih kayak begini nih. 10 limpahan rahmat. Bisa? Tiasan tuh. Ayo ulang sekali dehnya. Satu kali bersolat, 10 limpahan. Satu kali bersalawat, 10. Nenek-nenek pada godek semua palanya. Rahmat. Gak usah didengerin, Pak, Bu. Kalau ada orang yang bilang, sholawat Nabi kan katro, sholawat Nabi kan udah ketinggalan zaman, ulah didenge. Kan gitunya. Setuju? Ulah didenge. Malah kadang-kadang yang saya bikin saya heran, Pak, yang bilang katanya sholawat Nabi itu katro, sholawat Nabi katanya ketinggalan zaman. Kadang dia ngaku, Pak, agamanya Islam. Saya kira dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata siapa sholawat katro ya, Bu ya? Tadi nih Masjid Nurul Falah, sholawatan enak, ditambah ada syair-syairnya. Alamate anak soleh iku ada. Enak banget. Pusing dibaca tawa lelet banget.
Ayo, ayo biar semangat, biar nggak pales nyanyinya. Saya tes vokalnya dulu, boleh? Boleh tes vokalnya, boleh? Coba saya pengen tes vokal. Bapak-bapak nanti O, ibu-ibu A, begitu ya. Tiasa ente. Ibu-ibu nak A, bapak-bapak nak O. Coba yang saya pengen tes vokal terlebih dahulu, ladies first. Ibu-ibu nak. Bu, siap? Ayo, hiji, dua, tilu. Bapak-bapak nak. Lebih semangat bapak-bapaknya. Bapak-bapak nilainya 85. Tadi ibu-ibu nilainya 70. Ayo Bu, jangan mau kalah. Sekali lagi Bu, tuh, dua, tiga. Nambah 73. Apakah bapak-bapaknya tetap bertahan? Coba kita tes sekali lagi. Ayo Pak, oh hiji, dua, tilu. Yes, akhirnya dia semangat juga. Tepuk tangan buat bapak-bapaknya. Dari tadi Bu malu-malu. Terusin baca sholawat pasti Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nih kita orang-orang yang beriman, insya Allah mudah-mudahan tergolong orang beriman kita semua, amin. Wajib untuk kita bersolawat kepada Nabi. Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Di mobil Pak baca solawat boleh ente? Di motor boleh ente baca sholawat? Di motor biasa aja terus. Golok banget sampai dipelototin sih. Boleh. Ibu-ibu mau berangkat ke pasar, ada yang naik motor. Ada nggak yang naik motor ibu-ibu? Ini kayaknya yang sen kanan belok kiri semua ini Pak nih. Kalau dimarahin galakan dia ini Pak. Pakai kacamata hitam gede banget. Bu, diangkot, ayah tak angkot tadi dia. Ayah, diangkot baca sholawat boleh ente? Di mobil angkot boleh? Boleh. Udah sampai di pasar naon tak? Iya, yang paling dekat di dia. Naon? Do ong sedong. Di pasar Sedong Bu, boleh ente maca sholawat? Boleh. Di pasar boleh juga? Boleh. Pulang dari pasar masuk ke rumah nih, nyampe di dapur sambil ngulek cabai, ngulek bawang, ngulek tomat, ngulek baca sholawat boleh ente? Ngulek boleh baca sholawat? Ngulek boleh. Sambil ngulek ibu-ibu baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Boleh ngulek baca sholawat? Boleh. Ibu-ibu yang punya orok baru melahirkan punya bayi, tah di dia nyebutna orok apa bayi? Orok. Sama ya. Ibu-ibu baru ngelahirin punya orok umur 2, 3, 4, 5 sebelum 2 tahun sambil nyusuin orok boleh ente baca sholawat? Nyusuin orok boleh baca sholawat?
Nyusuin bapak na orok? Ngeres kan pikirannya. Boleh. Cuman kan bagaimana sholawatannya ya Bu ya? Ya tawanya telat. Pak Saripudin. Pak Saripudin lagi ini baca sholawat istrinya. Izin komandan, ngibur umatnya Rasulullah biar pada nggak bete, biar pada nggak galau ya Bu ya. Saya mah ceramahnya begini aja udah ya Pak ya, ada nyengir, ada ketawanya, boleh kan ya? Yang penting materi ceramah harus tetap masuk ya kan. Kalau ceramah ada nyengir, ada ketawanya kayak begini, jamaah ibu bapak jadi pada lupa sama utang ya. Iya Pak, iya. Saya juga jadi dapat double Pak pahalanya buat saya. Ya hitung-hitung ngibur orang-orang stres nih yang datang. Alhamdulillah. Boleh baca sholawat sambil nyusuin orok. Boleh. Cuman please Bu, saya pesen banget. Kalau lagi nyusuin orok, please jangan ada yang di luar rumah. Masuk ke dalam rumah. Ini mah kadang-kadang nyusuin Pak di luar rumah. Main ablak aja begini lagi nih. Ntar takutnya itu kan yang namanya nyusuin di luar rumah, angin sepoi-sepoi nih Pak. Iya ibunya ngantuk ketiduran, anaknya main. Orang gila lewat depan rumahnya, digantiin sama orang gila. Masuk ke rumah ya, sambil nyusuin orok nih kayak begini nih. Nih kayak begini nih. Nih liatin nih. Tutupin kayak gini. Tutupin kayak gini. Kalau kurang gede begini nih. Tutupin. Ya orang gede sih 42 ukurannya. Tutupin kayak gini sambil nyusuin, baca sholawat, baca qasidah. Qasidah boleh nggak? Boleh Bu, sambil ditimang-timang. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana wa ghafir. Pindahin sebelah kiri. Ya wasi. Kegigit. Masa bayi bisa gigit? Paling Pak Saripudin yang gigit. Saya tahu beliau ini orangnya humoris, suka bercanda Bu, makanya saya bercandain ya. Kadang-kadang ada yang dari mukanya aja nggak bisa diajak bercanda Bu. Wah baperan. Tapi beliau ini polisi yang subhanallah kelihatan dekat dengan masyarakat. Mudah-mudahan biar terus Allah angkat derajatnya. Amin ya Rabbal. Semoga dimanapun beliau bertugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam hormat komandan. Banyakin baca sholawat. Siapa bilang sholawat Nabi itu katro? Sholatullah aja Bu, itu bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 nada. Betul gak? Itu sholatullah doang. Nih contoh kayak begini. Nada sholatullah yang pertama. Salatullah salamullah semua ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Berapa nada? Baru satu. Ada lagi nada yang lain? Bagaimana nadanya sholatullahnya Pak? Nada sholatullah yang kedua ada lagi ente? Ayo deh ente. Gimana nadanya? Sholatullah salamullah ala tohat. Sholatullah ala Yasin.
nada sholatullah yang nomor, ada lagi nada yang lain Pak. Gimana nadanya yang nomor 3? Gimana nadanya Bu? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin. Joko tingkir. Stop. Ngombe dawet. Joko tingkir wali Jawa. Ngombe dawet. Walat. Wali itu Bu, jangan tingkir ngombe dawet. Tuh nada sholawat sholatullah yang nomor. Oh habis jajan ya. Ya makin gemuk dah dia. Udah malam jajan mulu. AA dibeliin gak AA? Ya. AA badai ke mana? Badai Ya Allah. Ayo kita baca sholawat sekali lagi sambil diiringi sama tim hadroh kebanggaan kita, Irmas Masjid Nurul Falah. Oke, siap semua? Saya tanya sekali lagi, Ibu, Bapak mau sholawatan apa? Mau sholawatan apa? Apa aja? Tapi bareng-bareng ya. Bener ya? Janji ya? Please jangan ada dusta di antara kita. Cuak. Ayo terserah. Apa tadi selawatnya? Apa aja? Apa aja? Tapi bareng-bareng bener ya. Ayo tuh 2, 3. Apa aja? Apa? Lebih semangat. Apa aja? Apa aja? Apa? Apa aja? Apa? Shallu ala Muhammad. Pala lu ngembul apa aja? Ayo serius Pak, Bu, mau selawatan apa? Mau selawatan apa? Kan banyak, ada selawat Jibril, ada selawat Mikail, Israfil, ada Tibil Kulub, ada Busro Lana, Rohatil. Banyak, ayo mau selawatan apa? Jibril, Busro Lana, Tibil Kulub. Udah begini aja dah, selawatnya terserah saya aja dah ya. Ribet banget, rempong diisi itu. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. Minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah kun kumohon ya Rabb. Saya baca doa duluan, nanti jamaah yang ikutin. Kita doa untuk bersama-sama, terkhusus untuk negara kita Republik Indonesia. Semoga kelak Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang amanah, amin. Yang cinta kepada masyarakat kita semuanya. Boleh beda pilihan asal jangan pada berantem. Dah begitu aja dah ya. Boleh beda pilihan asal jangan pada berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atif qulubal allamina ala Indonesia wasibni haibatan jalalatan qabulan bisal mahat. Allahumma atif qulubal allamina ala Palestina Gaza wasibni haibatan jalalatan qabulan bisal mahat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih pesantren lagi belajar
Mudah-mudahan anak ibu pun yang pada di pesantren biar cepat menghafal pelajarannya. Ini ilmu laduniyah dari Syekh Abdul Qahar bin Raden Haji Anom Abdullah. Mudah-mudahan sekali dua kali baca hafal pelajarannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim, allimni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a, fallahu wasi'un alim. Ya Allah, ya Fattah, iftah qalbi likasfi khafiyil ilmi fil qulub idha khaffat, fallahu fathan qariba. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Terakhir kita baca doa sapu jagat bersama-sama. Semoga dari dunia sampai akhirat hidup kita dikasih bahagia terus sama Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Lebih yakin lagi, Rabbana. Amin ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah. Tar dulu. Belum salam, ini kebiasaan nih orang-orang Panongan nih. Tar dulu, setelah salam baru Bu, saya mau minta maaf dulu. Tar dulu, sebentar lagi. Yang benar dari Allah, yang salah itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang doif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.